Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa nunibu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وبدأ الصعب إن شئت سهلا وبعد. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian Sinayung Subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas perkenan Allah pagi ini dalam keadaan sehat semua insyaallah kita dipertemukan kembali di rumahnya masjid yang mulia ini untuk bersama setelah menjalankan ibadah fardu subuh. Kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kajian-kajian kita tentang keislaman. Kali ini bicara tentang liqa Allah. Liqa Allah itu artinya perjumpaan dengan Allah. Fokusnya adalah tafsir ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10 dari surah Yunus. Mengawali apa yang kita sampaikan ini, sedikit kita masuk ke bagian-bagian awal dari surah Al-Baqarah. Bagian awal surah Al-Baqarah kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini dari segi kemantapan keyakinannya kepada Allah dipisah atau dipecah menjadi 3 kelompok manusia. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang bertakwa, beriman, dimulai dari Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada Allah dan beriman pada semua yang gaib. Puncak segala yang gaib ini Allah. Mereka beriman kepada semua yang gaib. Mereka mendirikan salat dengan sempurna, yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam bentuk sedekahnya atau infaknya, dan yang sudah sampai limit tertentu ya zakatnya. Lalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yang beriman kepada yang Allah turunkan kepada ya Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada sebelummu ya Muhammad. Semua kitab suci yang Allah turunkan, Zaburnya, Tauratnya, Zaburnya, Injilnya, dan lembaran-lembaran firman Allah yang terdahulu dalam Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf Syed. Kalaupun kita tidak pernah mengenal dan tidak pernah tahu itu, dan memang tidak tahu, tapi hati kita mengatakan saya beriman. Karena yang dituntut dari kita dalam hal kitab terdahulu 2 hal ini saja. Hati kita mengiyakannya, mulut kita mengikrarkannya. Udah itu aja, gak sulit. Hati kita mengatakan ya saya beriman bahwa Injil pernah Allah turunkan ke Isa. Ya saya iman bahwa Allah telah pernah menurunkan Taurat ke Musa. Allah pernah menurunkan Zabur ke Daud. Hanya itu hati. Tapi kalau Al-Quran 3, hati kita juga sama seperti tadi, lidah kita mengikrarkannya, tapi ditambah 1, dan ini penting, yaitu amaliyah kita hari-hari, perbuatan, pikiran, hati, perbuatan itu tidak boleh membelakangi atau menyimpang dari tuntunan Al-Quran. Tunduk betul kepada apa bau Allah
bagi hidup kita. Itu perbedaan antara iman kepada Al-Quran dan iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran Karim. Maka nggak boleh kita tunduk kepada Injil hari ini, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Tunduk kepada perjanjian lama, Taurat, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Haram hukumnya dan berdosa besar, nggak boleh. Allah yang melarang. Dan Rasulullah mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasa'ahu illa tiba'i." Seandainya Nabi Musa itu masih hidup ketika Al-Quran sudah aku terima dari Allah, kata beliau, nggak ada kewajiban Musa selain harus meninggalkan Tauratnya dan mengamalkan Al-Quran, tunduk kepada Al-Quran. Ini kelas kenabiannya. Seandainya Musa masih hidup ketika Al-Quran sudah aku terima, kata Rasul, Musa nggak boleh lagi ikut Tauratnya, harus tunduk kepada Al-Quran. Isa juga sama. Lau kana Isa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'. Seandainya Nabi Isa itu masih hidup di zamanku ketika Al-Quran sudah diterima dari Allah, tidak ada kewajiban dari Isa selain harus meninggalkan Injilnya dan tunduk kepada Al-Quran. Itu kelasnya Isa, apalagi umatnya. Ya ekstrim sih ngomongnya memang. Seharusnya Kristiani itu nggak ada di Al-Quran turun. Cuma ya atas nama kebebasan beragama, kebebasan keyakinan dan sebagainya. Ya udahlah, masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Ya kita sebut begini karena memang Nasrani itu kan asalnya agama langit. Itu loh masalahnya. Punya Injil, dan statement Injil pun banyak hal yang sama keadaannya dengan Al-Quran. Mengenal Nabi Adam, mengenal Yusuf, mengenal Nabi Nuh, ada semua disebutkan di sini. Memang dari Allah ke awal, yang berubah sana sini. Nah, kelompok kedua sekarang. Kelompok kedua adalah kalangan kafir. Orang-orang kafir, yaitu orang yang menutup hati mereka dari Allah, gak pernah mau meyakini adanya Allah, gak beriman kepadanya. Ini pangkalnya. Kalau sudah gak beriman kepadanya, yang juga beriman kepada apapun yang Allah wajibkan untuk diimani, diyakini. Namanya kafir. Kafir itu kan menutup hati. Kafaro itu artinya menutup. Kafara itu menutup. Kafara juga menutup. Maka dalam bahasa Barat, bahasa Inggris kan ada cover. Covered, tertutup. Cover, tutup. Iya, ada kesamaan. Barat menyebut cover, Arab menyebut kafir atau kufur, yang artinya menutup. Maka kita tahu ada bed cover, ya, selimut yang menutupi ranjang kita, tempat tidur. Itu arti kufur. Mereka enggak mau beriman. Kelompok yang ketiga di awal-awal Al-Baqarah itu adalah kelompok munafik. Ini manusia abu-abu dari sisi keyakinan, enggak beriman sebenar-benarnya, tapi juga menampakkan menyembunyikan kekufurannya. Di hadapan orang-orang beriman mereka sama dan mengatakan kami beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan kelompok orang yang beriman, mereka bilang kami juga beriman. Tapi ketika mereka kembali ke kelompoknya, wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Enggak, kami tetap dalam kelompok kita yang asli. Soal kami pernah ngomong kami beriman
supaya nyalek itu berhasil, itu aja. Lalu sebenarnya enggak, kita sama kok, kita nggak beriman kepada hari akhir, kita nggak beriman kepada ini, ya, cuma basa-basi aja. Dengan mengucap Bismillah kita tetapkan calon presiden dan capresnya ini, cawapresnya ini. Bismillah ini basa-basi ya, bukan dari hati yang sebenarnya. Banyak manusia-manusia munafik di muka bumi dan terus berjalan bersama waktu, nggak ada hadisnya. Manusia munafik itu adalah manusia-manusia yang menjadikan agama sebagai alat untuk meloloskan kepentingan. Agama hanya alat, instrumen saja untuk meloloskan kepentingan atau hajat duniawi. Remeh sekali ya nilai orang semacam ini. Betapa rapuhnya nilai hidup orang seperti itu. Gak punya prinsip. Demi kekayaan duniawi, demi jabatan yang mentereng, dipertaruhkan persoalan-persoalan yang prinsipil, menjadi gak bermakna akhirnya. Hidup gak seberapa. Kalau juga 5 tahun menjabat, kursi roda urusan. Gak lama setelah itu mampus. Ini apa sih ketahanan kita sebagai makhluk di bumi? Kenapa harus arogan kepada Tuhan, kepada Allah? Nah itu 3 kelompok manusia: mukmin, kafir, munafik. Kalau fasik itu bisa masuk ke orang-orang kafir, fasik itu bisa masuk ke orang mukmin. Fasik ada. Mukmin fasik. Fasik itu artinya keluar dari ketaatan. Ngakunya mukmin tapi nggak sholat, fasik dia. Ngakunya mukmin tapi malas untuk menjalankan puasa Ramadannya dan itu mukmin fasik. Fasik bisa masuk ke dalam orang yang beriman, kefasikan masuk ke dalam orang kafir, kefasikan masuk ke dalam kelompok munafik. Maka kelompok yang pangkalnya banget ya, 3 ini kelompok besar: mukmin atau muttaqin, kafir, dan munafik. Yang beriman kepada Allah pasti meyakini betul akan adanya balasan baik dan buruk di akhirat atau setelah kehidupan ini. Ada balasan yang bakal diterimanya. Itu orang beriman. Dia yakin betul bahwa kebaikan yang pernah diperbuatnya akan berbalas kebaikan. Allah menyiapkan balasan itu. Balasan yang juga tidak main-main, berlipat ganda. Kan Rasulullah bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f." Setiap amal perbuatan ini milik manusia pelakunya masing-masing. Satu kebaikan berbalas 10 hingga 700 kali lipat dari kebaikan itu. Bahkan bisa melampaui itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan balasan baiknya melampaui angka 700, sehingga tak terbilang lagi, tak berhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi balasan tak berhingga lagi itu ada. Bukan hanya dibatasi oleh angka 700. Ada balasan tak berhingga. Balasan baik. Dan balasan baik itu ada bukan cuma di akhirat, di dunia juga ada.
Kita berbuat baik di dunia sudah ada balasan. Ada nggak balasan duniawi ini? Ada, pasti. Ucapan terima kasih dari orang ketika kita berbuat baik, itu saja balasan kok. Makasih, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah, gitu-gitu. Bukankah itu balasan? Cuma belum sempurna. Begitu juga keburukan, kejahatan, keburukan yang dilakukan di dunia. Sudahkah ada balasan duniawinya? Ada. Ketidaktenangan hati orang yang pernah melakukan dosa di dunia, itu aja sudah cukup untuk dikatakan sebagai balasan duniawi. Belum lagi lain-lainnya, ditangkap, diadili, sanksi sosial, dikucilkan dari kehidupan masyarakat, menjadi orang yang tidak disukai. Itu balasan. Balasan atas keburukan yang dilakukannya di dunia. Tapi lagi-lagi kita katakan balasan duniawi itu belum dan tidak sempurna. Kapan sempurnanya? Di akhirat. Maka secara hukum akal aja, sebelum kita sampai kepada hukum agama, kepada hukum akidah, hukum akal aja, akal waras, akal sehat mengatakan akhirat itu harus ada. Harus ada. Mati itu wajib secara akal. Tidak bisa. Kenapa? Menuju kesempurnaan. Kalau hanya dunia nggak sempurna, semua tidak ada yang sempurna. Apapun di dunia ini nggak ada yang sempurna. Ketampanan, kecantikan, kekayaan, kehebatan, keilmuan, apapun nggak ada yang sempurna. Keadilan nggak ada yang sempurna. Maka harus ada satu titik waktu dan ruang di mana manusia memperoleh kesempurnaan dari Zat yang maha sempurna. Kapan itu? Setelah maut, setelah kematian. Maka secara akal mati itu wajib, harus. Kalau gerbang kematian nggak dilalui, maka tidak ada kesempurnaan. Nggak ada kesempurnaan. Tapi kan kematian orang-orang baik itu nilai juga baik, nilainya baik dan menyenangkan. Kematian orang-orang baik itu baik dan menyenangkan, nggak menakutkan. Kematian orang-orang jahat, para pelaku dosa atau kekufuran dalam hidupnya, itu kematian yang tidak baik dan tidak menyenangkan, sangat menyiksa. Dan temuan setelah kematian jauh lebih menyiksa. Dan temuan setelah kebangkitan puncak segala penderitaan, puncak dari segi kualitas dan kekekalan abadi dari segi waktu, gak berujung, penderitaan selamanya. Nah, kita yakin itu, orang-orang yang beriman yakin, mantap yakin kita bahwa kita berharap sekali balasan dari Allah, balasan baik berlipat ganda, balasan surganya. Kita yakin itu. Orang munafik dan orang kafir nggak berharap sama sekali. Namanya orang nggak meyakini adanya Allah, nggak mengharapkan itu semuanya, dan tidak yakin bahwa itu ada, dan tidak takut sama sekali informasi yang mengatakan bahwa di ujung sana nanti akan ada siksa. Dia nggak takut. Kalau yang beriman takut kalau Allah murka, takut pedihnya siksa, takut penderitaan kekal abadi dalam neraka, takut.
orang-orang yang beriman. Yang kafir nggak takut, sama sekali nggak takut. Mereka tenang dengan dunia dan nyaman dengan dunia, puas dengan dunia. Orang kafir, orang munafik. Orang yang beriman nggak tenang dengan dunia, nggak. Dunia hanya alat jalan antara penghubung saja. Ketenangan hati diperoleh oleh orang yang beriman ketika ia dekat dengan Allah. Ketika sujud, ia dekat dengan Allah, saat itu hatinya tenang. Saat dia berdoa, mencurahkan segala keluhan hidupnya kepada Allah yang maha hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia sampaikan, ya Rabbi, hamba begini. Ya Allah, keluarga hamba keadaannya begini. Hamba mohon ya Allah, bla bla bla. Nah di situ ketenangan hati orang-orang yang beriman. Orang kafir nggak ada ketenangan di situ. Tenang mereka adalah dengan dunia. Dengan dunia yang tenang, harta banyak, tenang, gitu. Kebunnya luas, tenang. Anak-anak sukses semua, duitnya juga banyak, kaya raya seperti bapaknya. Tenang. Ketenangannya semu, bukan itu ketenangan. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadar kalian, kata Allah, tenangnya hati itu hanya bisa dicapai dengan mengingat Allah, dengan menyebutnya, dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan tilawatul Quran, dengan ibadah, dengan selalu mengingat kemahabesarannya dalam hidup. Di situ ketenangan. Yang kafir, yang munafik nggak peroleh itu. Maka di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, waradu bil hayatid dunya, dan mereka puas dengan kehidupan dunia, wa tama'annu biha, dan mereka tenang hati dengan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Ayat terkembang, ayat kauniyah. Ayat itu ada dua. Ayat Allah ini ada dua. Ada ayat kauniyah, itu ayat kosmos, ayat alam yang terkembang luas ini. Ya langit, ya bumi, benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, angin, awan, kabut, permukaan tanah, tanaman, semua langit, bumi, antara langit dan bumi, dasar bumi, ada yang ada di permukaannya, dari segala jenis alamnya, alam hewan, alam tumbuhan, semua itu adalah ayat Allah, termasuk diri kita ayat Allah. Ayat Allah. Maka Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, ke dalam dirimu sendiri wahai manusia, apa kalian tidak melihat? Tidak melihat kemahabesaranku, tanda-tanda kekuasaanku dalam diri kalian? Karena kalian bagian dari alam, kita ini bagian dari alam. Bagian dari alam. Ayat Allah yang kedua Al-Quran Matluah yang kita baca, yang kita amalkan. Ayat Allah dua. Nah, orang-orang yang tenang hatinya dengan dunia, orang-orang yang puas dengan dunia, orang-orang yang tidak berharap liqa, perjumpaan dengan Allah, dan mereka lalai terhadap tanda-tanda kemahabesaran Allah dalam hidup ini. Maksudnya lalai itu enggak bisa memetik pelajaran akan adanya Allah. Jadi ketika menatap alam ini, Allah tidak hadir dalam dirinya.
Kita ketika menatap alam harus punya hati dan pikiran menghadirkan Allah, dan kemahabesarannya adalah alam yang kita lihat. Menatap bulan, jangan berhenti sebatas indahnya, tapi berpikir kita betapa kuasa Allah menciptakan itu. Jadi menghadirkan Allah dalam setiap apa yang diciptakannya sekeliling kita, termasuk ke diri kita ini. Coba nanti cermati baik-baik. Diberi 2 bola mata, diberi gendang telinga, kita bisa mendengar suara dari berbagai arah, diberi telapak kaki, telapak tangan, kulitnya dibedakan dengan kulit muka kita. Begini banyaknya makhluk beda-beda, sidik jarinya beda-beda rupa. Itu kuasa Allah. Dan kita pernah nggak ada dulu, sekarang ada. 100 tahun yang akan datang semua kita yang ada di masjid ini nggak ada lagi. 100 tahun yang akan datang nggak ada. Terus kemana? Ya kembali kepada yang menciptakan kita. Kembali kepada yang menciptakan kita. Dunia yang selama ini kita tekuni, bahkan kita bertengkar gara-gara dunia, di saat itu nanti pergi meninggalkan kita. Dia sudah beralih ke yang lain, hanya menyisakan pahala kalau itu kebaikan dan menyisakan dosa kalau itu keburukan. Jadi berpikir ke depan lah. Dunia ini nggak kekal, nggak lama. Nempelnya ke kita itu nggak lama. Ya terhitung 50 tahun ke depan aja coba. Kalau hari ini umur kita 30 tahun, ya sudah 80 tahun. Udah. Di usia 80 dunia ini sudah sama-sama, nggak nampak lagi. Yang profesor dengan yang anak SD udah sama ketika itu. Iya, sama aja. Yang kaya dan nggak kaya sama di umur segitu itu. Karena semuanya udah, dunia ini sudah hambar. Kalau panjang umur gitu, kalau sampai tembus angka 80, hambar. Makan ini udah nggak enak, makan ini nggak enak, makan ini dilarang. Udah nggak enak, ini dilarang. Tuh. Yang dilarang fisiknya. Dokter sih, ya terserah bapak lah. Mau makan apa silakan. Tapi fisiknya udah nggak mau, menolak. Makan ini bengkak ini, makan ini penyok ini. Serba salah. Nafas tersengal, nggak lama. Kita menatap anak-anak yang dulu kita timang-timang, mereka sudah sibuk dengan dunianya, sudah nimang anak juga. Tinggal sesal. Ketika menatap perjalanan silam, ya Allah, kenapa saya dulu nggak begini, di umur waktu itu masih gagah, masih kokoh. Ternyata ini saya singkirkan, kendaraan udah nggak bisa lagi, nggak bisa disetir lagi. Dulu pembalap, masa-masa masih kokoh. Sekarang keluar rumah dikit bentar masuk angin. Berpikir kita ke sana. Sekarang kita masih kokoh. Dan ini nggak bertahan lama, nggak bertahan. Musibah mengintai setiap waktu. Kadang-kadang penyakit datang nggak diundang. Hari ini sakit ini rasanya, besok sembuh. Tapi lusa sakit lagi, tadi yang lain tidak sini. Itu sunnatul hayat namanya. Itu sunnah dalam kehidupan, sunnatullah dalam kehidupan. Untuk
kita bahwa Anda itu tidak kekal, bahwa kamu itu nggak lama, gitu loh. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami. Apa perjumpaan dengan Allah? Nah, jumpa Allah itu ada 3. Satu, ketika seseorang melaksanakan segala amal soleh, apapun yang sekecil-kecilnya kebaikan sampai yang besar, induk amal soleh itu kan sholat, ini induk. Nah, orang-orang yang melakukan amal soleh, saat itu ia berjumpa dengan Allah. Jadi ketika kita bersedekah, walau hanya dengan 500 rupiah koin, atau 1000 atau 2000 atau 5000, bersedekah, saat itu berjumpa Allah namanya. Jumpa, itu liqa. Kok dibilang liqa? Iya, karena amal soleh kita naik, perbuatan baik itu naik. Ilaihi yas'adul kalbu thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Hanya kepadanya perkataan yang baik itu naik dan amal soleh menjunjungnya. Amal soleh itu naik menuju Allah. Liqa. Setiap kita ini, setiap kita, siapapun, itu ada jalan bagi amalnya masing-masing dilalui menuju Allah. Bukan kasat mata nggak kelihatan. Antara bumi dan langit ini ada jalan, cuma nggak terlihat. Dan jalan ini jalan masing-masing, jalan yang dilalui oleh amal kita masing-masing naik menuju Allah. Di saat orang yang meninggal dunia, jalan ini sepi, nggak dilalui lagi oleh amalnya, dia nangis. Orang-orang yang kafir, yang munafik secara akidah, ketika mati nggak ada yang nangisi kalau selain keluarganya. Manusia sejagat ini nggak nangis. Langit dan bumi juga tidak nangis. Artinya jalan yang lalu itu nggak nangis, nggak mau menangisi kepergiannya. Fama bakat alaihi sama, langit tidak mau menangisinya, kata Allah. Tapi yang beriman, jalan ini sepi, dia nangis ketika dikatakan kepada jalan ini bahwa hamba Allah yang amalnya naik melalui Anda, wahai jalan bagi amal, itu sudah meninggal dunia. Dia menangis. Mungkin sulit dibuktikan, tapi kita harus yakin sejadah ini bisa nangis kok. Sedih, sejadah pakaian sholat kita bisa sedih ketika kita nyanyi sudah gak ada. Maka di dalam Al-Quran dikatakan di ujung surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Maka siapapun, kata Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, yaitu Allah, maka hendaklah ia melaksanakan amal soleh. Falyamal amalan soleh. Jadi amal soleh kita adalah perjumpaan Allah. Ketika kita bersedekah, sebelum sedekah kita diterima oleh pihak yang kita tuju, ia sudah lebih awal sampai di sisi Allah. Sudah lebih awal. Sebelum pihak yang kita tuju menerima, menyambut sedekah kita ini. Dan sedekah ini akan menjadi payung pelindung
di hari yang sangat sulit di mahsyar nanti. Al-mar'u, seseorang, kata Rasul, fi dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah, ada di bawah kerindangan naungan sedekahnya masing-masing pada hari kiamat nanti. Ini satu. Jadi ketika seseorang bersedekah, berinfak, berzakat, sholat, melakukan kebaikan kepada tetangga, kiri kanan, kepada teman-teman, perhatian kepada keluarga, kepada anak-anak, dan seterusnya, segala model kebaikan, saat itu nilainya adalah perjumpaan dengan Allah. Orang kafir pada titik ini nggak ada perjumpaan dengan Allah, walau mereka berbuat baik. Terus sebabnya, karena kebaikan yang dilakukan tidak dibangun atas fondasi iman, karena ada imannya. Kalau nggak ada imannya, bagaimana amal soleh dikatakan soleh? Bagaimana kebaikan itu bernilai ketika ia tidak ditegakkan di atas fondasi iman? Kita selalu mengatakan bahwa amal soleh dikatakan soleh itu kalau pelakunya punya iman kepada Allah, tulus dia menjalankan perbuatan itu karena Allah. Orang kafir enggak. Semua orang kafir di muka bumi ini enggak memiliki amal soleh. Tapi baik Pak, iya dia baik, tapi suka membantu, betul. Tapi nilainya bukan amal soleh, hanya kebaikan. Inilah dua konsep yang berbeda. Kebaikan berbeda, satu hal, kebaikan satu hal. Nilai amal soleh hal lain, nggak bisa sama. Ya kalau begitu sia-sia dong, iya, sia-sia. Kayak ngerti aja, iya Al-Quran yang mengatakan itu, bukan kita, bukan saya. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim, perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, a'maluhum karaman, perbuatan mereka, kebaikan mereka itu bagaikan abu kayu bakar itu. Istaddat birrih fi yaumin 'asif, yang diterjang, dihembus oleh angin kencang pada musim badai. Kemana abu itu? Tak jelas kemana perginya. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in, tafsirannya mereka tidak memetik apa-apa sebagai hasil dari apa yang telah pernah mereka perbuat itu. Sia-sia. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in, dzalika huwa dhalalul ba'id. Itulah kata Allah kesia-siaan yang sangat jauh. Sia-sia semua. Satu kesyukuran, alhamdulillah kita beriman, punya iman. Ini puncak segala nikmat. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Terbayang kalau kita hidup tapi gak punya iman kepada Allah, bisa gak kita? Dan terbayang kalau kita apa jadinya hidup tapi gak perlu Al-Quran, kita benci kepada Al-Quran, dan kita nggak senang melihat masjid. Apa jadi orientasinya dunia. Nggak ada sholat, nggak ada puasa, komunikasi ilahiyahnya antara diri, hubungan dirinya dengan Allah nggak ada. Terus apa yang dia? Sama kebo, sama kambing. Kambing makan, kita makan. Kambing hidup, kita hidup. Kambing buang air, kita buang air. Kambing kawin, kita kawin. Kambing beranak, kita punya anak. Apalagi? Sama. Kambing nggak mikir, kita nggak mikir juga. Kualitasnya sama dengan binatang.
Bahasa Al-Qur'annya ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti itu keadaannya sama dengan binatang ternak, hewan ternak kata Allah. Malah lebih terpuruk lagi keadaannya, lebih sesat lagi. Nauzubillah. Jadi orang-orang kafir ini nggak punya amal soleh, nggak punya amal soleh. Versi Al-Quran dan Sunnah nggak ada amal soleh mereka. Dan semua kebaikannya ditolak oleh Allah. Allah yang menolak. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Yang mana ayatnya? Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Akan kami hadapi amal mereka nanti kata Allah. Faj'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan sebagai debu yang berterbangan, berhamburan. Enggak berkeping-keping di awang-awang sana. Enggak menyisakan apa-apa bagi pelakunya. Hal unabbiukum bil akhsayina a'mal. Inginkah kata Allah kami kasih tahu orang yang sangat merugi dalam hidupnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sudah capek berbuat baik di dunia dan sudah menduga betul mengira mereka sudah segalanya melakukan kebaikan. Padahal kata Allah itu nol, sia-sia semua. Enggak ada. Karena tidak dikunci pangkal dan ujungnya dengan keimanan kepada Allah Rabbul Izzah. Mahal iman ini, mahal segala-galanya. Maka nggak berlebihan kalau kita bilang Islam bagi seorang muslim segalanya. Islam bagi seorang muslim adalah darah, daging, kulit, tulangnya. Islam bagi seorang muslim adalah nyawanya. Mahal sekali. Untuk Islam kita hidup. Karena Islam kita hidup. Dengan Islam kita hidup. Kita tidak pernah bisa berpisah dari agama ini. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, nggak bisa berpisah. Lahir bersama Islam. Di tengah kehidupan ini, sebelum akhirnya wafat, meninggal dunia bersama Islam. Di segala sisi dan lini hidup kita, apapun profesi kita, apa dan siapapun kita, di situ Islam tidak terpisahkan. Menjadi politikus yang muslim, yang betul-betul dibingkai oleh bimbingan agama. Menjadi seorang ekonom yang betul-betul dibingkai oleh nilai-nilai agama. Dia nggak mau bermain riba di sana. Itu kalau dia mukmin beriman kepada Allah. Nanti di ujung sana mati, Islam juga masuk. Sampai jempol kaki kita napak, istilahnya menyentuh liang lahat kita, Islam masih di situ, nggak terpisahkan. Bisa kita dipisahkan dari Islam, dan nggak boleh dipisahkan dari Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu artinya apa? Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu maksudnya. Kalau itu artinya, maksudnya adalah jangan sedetik pun Anda bisa berpisah dari Islam. Khawatir dalam detik di mana Anda berpisah, nyawa dicabut oleh Allah. Berarti Anda mati dalam keadaan tidak muslim. Padahal Allah menginginkan jangan sekali-kali kata Allah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat itu maksudnya dalam sekali loh itu. Itu artinya jangan ada celah waktu walau hanya sedetik kita meninggalkan Islam. Maka orang yang bermaksiat saat itu dia meninggalkan Islam, meninggalkan imannya. Rasulullah bersabda, la yazni zani wa huwa mu'min. La yazni zani wa huwa mu'min.
Pezina nggak mungkin melakukan zina kalau iman ada dalam dirinya. Itu artinya saat dia akhirnya berzina, saat itu dia kehilangan imannya. Sedalam itu hadis Rasulullah menyebutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah syuruk ini. Iya, lewat 26 sebenarnya. Sudah lewat dari waktunya. Baik, kita batasi sampai di sini dulu. Masih ada beberapa poin tentang little world ini yang belum kita sampaikan. Nanti dalam kesempatan yang berbeda, Allah sehat bisa tambahkan. Kalau ada yang 1-2 pertanyaan boleh. Kalau nanya jangan sulit-sulit biar bisa jawab. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Pak Ustadz ini, saya teringat Pak Ustadz bahwa dunia tidak bisa dimiliki, dunia tidak bisa dikuasai. Tapi sementara banyak orang yang tertipu dengan mencari dunia. Misalnya sahabat, ada warga kita yang bekerja di tempat yang tidak disyariatkan oleh agama, misalnya kerja di bank konvensional atau bekerja di tempat musik. Nah, kita sebagai keluarga Pak Ustadz tidak pernah mengingatkan apakah nanti di akhirat sebagai keluarganya akan terseret atau diminta bertanggungjawaban kepada keluarga tersebut Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sebenarnya tidak dituntut untuk hal seperti itu. Kalau bahasa tadi dikatakan apa, kita juga terseret, ya enggak. Karena apa? Mereka sebenarnya tahu. Mereka pernah dengar, dan mereka tetap menjalankannya. Sudah selesai sebenarnya. Selesai kewajiban orang lain, termasuk kita, terhadap diri, tanpa perlu kita ingatkan. Karena khawatir kalau diingatkan itu memicu sesuatu yang akhirnya kurang baik dalam hubungan antara kita dengan yang bersangkutan. Ya, walau hanya dengan kalimat yang lunak, persuasif, sekedar ngasih dia saran, cara dia menerima kan berbeda. Nanti meluap-luap emosi, malah akan merenggangkan persahabatan, dan dia akan mengatakan, "Lah, kenapa Anda yang sibuk? Pekerjaan saya, dosa Anda itu memang berdosa, saya menanggung." Nah, gitu. Udah, cukup kita tahu bahwa itu memang tidak dibenarkan oleh agama. Yang bersangkutan jika ada juga tahu bahwa ini sebenarnya hal yang tidak direstui oleh agama secara hukum berlawanan, dan dia sudah mendengar informasi agama, para dai, penjelasan-penjelasan di berbagai tempat, mungkin di pengajian dia sudah dengar itu. Nah, jadi kita lebih baik tetap menjaga keutuhan persahabatan ketimbang kita memasuki wilayah itu malah membuat jalinan persahabatan ini terputus. Oke. Sementara dia sebenarnya tahu. Lagi pula, wahai yang sudah tahu tapi terus menjalankannya, Islam